kehilangan kesempatan. Ji-eun tak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya senang kalau dirinya kini mulai digemari oleh dua pria tampan sekaligus. Di dalam kelas beredar sebuah perlombaan, yang mana saat itu sekolah tersebut mengadakan sebuah event yang mengharuskan semua muridnya berkreasi dan mengunggahnya di media sosial. Pemenangnya akan ditentukan dengan jumlah like dan komentar di setiap konten mereka. Mereka bebas dalam membuat konten, baik solo maupun duo diperbolehkan. Dan hadiah yang akan dimenangkan berupa uang sejumlah 5 juta dolar. Tahun lalu perlombaan ini dimenangkan oleh Solhee, dan kali ini nampaknya ia sedikit pesimis karena Kim Ji-eun mulai mendominasi kepopuleran. Semua orang nampak mulai mempersiapkan diri. Ji-eun meminta bantuan kepada Lee Dong-min dan Kang Woo-bin, namun keduanya tak banyak membantu karena selalu bertengkar. Sebagai alternatif, Ji-eun mengajak Solhee untuk membuat tim dengannya. Namun sayang, jawaban Solhee malah membuatnya sakit hati dengan mengatakan jika Kim Ji-eun terlalu mengemis pertemanan. Pertengkaran antara Kang Woo-bin dan Lee Dong-min berlanjut di sekolah. Kang Woo-bin mewanti-wanti Lee Dong-min untuk mundur karena saat ini perasaannya benar-benar tulus, bukan hanya sekedar kesepakatan saja. Kang Woo-bin juga sekarang sudah tak malu lagi kalau latar belakangnya adalah seorang pria miskin. Lee Dong-min yang mendengar hal itu lantas tak mau kalah. Ia bahkan bertekad akan membantu Kim Ji-eun untuk bisa populer dalam seminggu terakhir ini. 또 너냐? 야, 너 근데 너한테 김지은은 뭐야? 난 김지은한테 진심이야. 자격이 되나? Di sisi berbeda, Kim Ji-eun mendapatkan telepon dari Solhee yang mengajaknya untuk collab dengannya. Ji-eun yang tak bisa menari lantas meminta bantuan kepada Kang Woo-bin. Namun Kang Woo-bin yang notabene-nya adalah K-pop palsu tak bisa berbuat banyak. Hingga di saat Lee Dong-min mengetahui hal itu, ia pun langsung menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Kang Woo-bin yang sempat meremehkannya tak bisa berkutik apapun dan merasa malu karena tak bisa membantu Ji-eun dan kalah saing dari Lee Dong-min. Sementara itu, di sisi Solhee, ia nampaknya sangat stres memikirkan nasibnya setelah nanti Kim Ji-eun menjadi siswa populer. Bahkan berkat overthinking yang berlebihan, ia pun meminum obat penenang dengan dosis yang tak teratur. Saat pengambilan video, secara tiba-tiba Kang Woo-bin dan Dong-min bergabung untuk menonton mereka. Di sini Kang Woo-bin berkata ingin menonton Kim Ji-eun. Disebutnya nama Kim Ji-eun membuat Solhee semakin panas dan terbakar. Diceritakan sampai saat itu Solhee belum mengetahui siapa Kang Woo-bin yang sebenarnya. Video mereka banyak mendapatkan perhatian. Semua orang tertuju kepada Kim Ji-eun hingga tak melihat keberadaan Solhee. Hal itu membuatnya semakin stres dan kembali meminum obat terlarang yang membuatnya jatuh pingsan. Saat itu, secara kebetulan Kim Ji-eun mengetahui kejadian itu yang membuatnya langsung membawa Solhee ke UKS sekolah. Setelah siuman, Solhee yang sangat kesal tak dapat membendungnya lagi. Puncaknya, ia menumpahkan semua kekesalannya kepada Kim Ji-eun. Solhee sebenarnya sangat menyukai Kang Woo-bin. Ia bahkan sempat menyiapkan hadiah dan hendak menyatakan perasaannya. Namun Kang Woo-bin malah terlebih dahulu menyatakan perasaannya kepada Kim Ji-eun. Hal itu membuatnya patah hati dan mencurahkannya di media sosial. Kim Ji-eun yang mengetahui postingan curhatan itu setika menyadarinya. Ji-eun yang mempunyai rasa tak enakan kepada orang lain bahkan langsung meminta Kang Woo-bin untuk menjauhinya. Tak hanya itu saja, Ji-eun juga mengancam akan mengunggah aib Kang Woo-bin apabila Kang Woo-bin masih mendekatinya. Kim Ji-eun lebih memilih untuk merelakan perasaannya demi menjaga perasaan orang lain. Sungguh sifat tak enakan yang sangat menyiksa.
Di sebuah akhir pekan, Kim Ji-eun nampak murung dan sedih karena harus merelakan perasaannya demi menjaga perasaan orang lain. Saat itu, Lee Dong-min menghampirinya. Ia berusaha sekuat mungkin untuk menghibur Kim Ji-eun. Namun Kim Ji-eun yang terlanjur patah hati sulit dalam menerimanya. Lee Dong-min menyadari penyakit tak enakan yang dimiliki Kim Ji-eun, lantas membawanya ke taman, tempat semasa kecil mereka dulu. Di sana, Lee Dong-min menyadarkan Kim Ji-eun untuk bisa mengambil sikapnya, tak hanya memikirkan perasaan orang lain saja. Ia menyarankan agar Ji-eun lebih berani menyikapi masalah, bukannya terus mengalah terhadap kenyataan. Berkat usahanya itu, Kim Ji-eun akhirnya bisa tersenyum kembali. Dan di sebuah kafe, di saat Lee Dong-min dan Ji-eun sedang makan bersama, mereka tak sengaja mengetahui pekerjaan Kang Woo-bin yang sebenarnya, yang seorang pengantar minuman biasa. Walaupun seperti itu, mereka akhirnya jalan bersama untuk menikmati hari. Namun naas, saat itu Lee Dong-min harus menemui manajernya karena ternyata sebentar lagi ia akan debut sebagai K-pop. 대체 무슨 일인데 그래? 근데 생각해보니까 또 필요가 있어? Di hari berikutnya, di sekolah digemparkan akan sebuah kabar. Saat itu, grup K-pop V-Rock akan segera rilis. Semua orang sangat menantikannya karena menganggap jika Kang Woo-bin akan segera debut. Ditambah kabar menyebutkan jika salah satu membernya bersekolah di SMA itu. Hal itu semakin membuat pandangan tertuju kepada Kang Woo-bin. Di tengah kabar yang gempar itu juga tersebar sebuah berita yang mana salah satu tim V-Rock menyebutkan jika dari kelima membernya tak pernah ada yang bernama Woo-bin. Ji-eun yang mendengar hal itu seketika langsung bergegas menghapus semua postingan yang menyangkut nama Kang Woo-bin. Di waktu itu, Sol-hee menyadari handphone yang digunakan Ji-eun. Ia juga teringat jika di saat ia pingsan kemarin, ia sempat melihat Ji-eun yang mengetahui postingannya, padahal ia sudah memprivasi akunnya. Hal itu membuatnya yakin jika Ji-eun adalah seorang peretas. Hingga saat malam tiba, Ji-eun masih sibuk menghapus semua postingan yang menyangkut nama Kang Woo-bin. Saat itu, Sol-hee berhasil menggerebeknya dan menyita ponsel yang dimaksud. Ji-eun berusaha keras menghentikan Sol-hee. Ia sangat takut jika Sol-hee mengetahui siapa Kang Woo-bin yang sebenarnya. Ia sangat tak ingin melihat Sol-hee menderita atas fakta itu. Di samping yang berbeda, Lee Dong-min yang akan segera debut sebagai K-pop merasa sangat sedih karena kini ia akan kembali jauh dari Kim Ji-eun. Dan di hari berikutnya, Ji-eun yang mendengar kabar resmi tentang Lee Dong-min sangat terkejut karena tak menyangka jika siswa introvert itu adalah seorang K-pop asli. Di waktu itu, Sol-hee yang sudah mengetahui kebohongan Kang Woo-bin berencana akan menyebarkan rekaman video saat Kang Woo-bin tak bisa bernyanyi. Hal itu akan ia lakukan karena merasa telah dibohongi oleh Kang Woo-bin. Ia juga bahkan sudah menjabarkan jika Kang Woo-bin adalah seorang pria miskin. Mendengar hal itu, Ji-eun yang tak ingin semuanya semakin kacau memberanikan diri untuk merebut ponsel itu kembali. Namun sayang, isu dan gosip keburu beredar tentang seorang K-pop palsu yang miskin yang tak bisa bernyanyi. Di waktu itu, masalah berbeda kembali muncul, yang mana secara tiba-tiba Lee Dong-min menyatakan perasaan sukanya kepada Ji-eun. Namun, Ji-eun yang terlanjur mempedulikan Kang Woo-bin memilih pergi meninggalkan Lee Dong-min yang patah hati. Ia pergi menemui Kang Woo-bin dan yang lainnya yang sudah tak sabar mendengar klarifikasi tentang ponsel yang dipegang oleh Ji-eun yang bisa mengetahui semua rahasia orang lain.
Ji-eun mengaku jika dirinya bisa mengatasi masalah dengan ponsel itu. Namun Sol-hee yang terlanjur kecewa melarang Ji-eun melakukan hal itu dan menyuruh Kang Woo-bin untuk menyelesaikan masalahnya sendiri karena Kang Woo-bin sudah menipu semua orang. Akan tetapi Ji-eun tetap bersikeras melarang hal itu. Ia akan sekuat mungkin berusaha menutupi aib Kang Woo-bin. Akan tetapi saat itu Kang Woo-bin malah menyebarkan rekaman klarifikasinya yang mengakui semua dosa dan kebohongan yang telah ia lakukan. 나 사실 탈락할 수가 없어. 나 그것도 3분 음치나. 나 사실 탈락할 수가 없어. 미안하다. 너 미쳤어? 진짜 어쩌려고 이래? Semua orang sangat kecewa kepada Kang Woo-bin. Semua teman sekelasnya bahkan melempari Kang Woo-bin sebagai seorang pria miskin dan pecundang. Di tengah kehinaan yang berlebihan itu, Lee Dong-min berhasil memecah keadaan. Ia langsung membawa Kang Woo-bin pergi dari sana. Diceritakan tentang perlombaan yang kemarin sekolah itu adakan, Kang Woo-bin terpilih sebagai pemenang. Hal itu sudah disetting oleh Lee Dong-min agar Kang Woo-bin bisa membuat klarifikasinya secara langsung. Di dalam klarifikasinya, ia sebenarnya tak bermaksud untuk menipu semua orang.